عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Muhairul Rasid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saat ini kita akan dengarkan bersama sambutan Gubernur Kalimantan Barat dengan hormat kepada Bapak Haji Sutarmiji Esa MPum. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Pak Tomat
Saya hormati Pak Sarif Abdullah Al-Kasri dari DPR RI yang kebetulan bisa hadir dalam kesempatan ini. Saya hormati Pak Kantor Wilayah Kementerian Agama. Saya hormati jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, para pimpinan pesantren, para hafiz dan kemarin anak-anak. Saya hormati Ketua PTK Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena kita hari ini bisa bersama menghadiri wisuda tahap 2 hadis dan hafizah, dan ini rangkaian dari program yang saya canangkan untuk melahirkan 5.000 hafiz dan hafizah. Dan sekarang ini yang sedang melaksanakan proses hafalan Al-Quran sudah lebih dari 40 orang, dan mudah-mudahan 1 tahun itu bisa setiap bulan ada yang diwisuda. Ya, target saya minimal masa 5 tahun penelitian saya kita sudah bisa melahirkan 1.000 hafiz dan hafizah yang 30. Kalau kita mau yang 10, 20 mungkin 1000-an sudah ada, tapi saya menghendaki yang 30. Dan mudah-mudahan ini semuanya bisa. Nah, kemudian nanti ada yayasan yang menangani, ada membantu mereka yang mau melanjutkan pendidikan dimanapun, ya, silakan. Dan kemarin ada satu fakultas kedokteran. Mudah-mudahan semuanya nanti bisa. Saya berharap generasi muda kita bisa semakin mencintai Al-Quran. Kemudian nanti yang kira-kira tidak melanjutkan atau kembali ke pesantren mungkin ya harus mengasuh anak-anak di masjid-masjid besar di kabupaten kota. Jadi imam masjid, ya. Tapi kita ya Salman Al-Farisi itu hafiz. Kemudian dia ikut tes jadi imam di Doha dan lulus. Jadi pesantren itu sudah serahkan ke Ustaz Wahab. Saya tantang lagi Pak Ustaz Wahab, kalau misalnya bisa lagi mengurusnya, saya masih ada lahan 2,2 hektar, saya mau serahkan aja. Ya, silakan dimanfaatkan untuk masyarakat. Ya, mudah-mudahan bisa segera dimanfaatkan. Saya rasa dari saya itu mohon nanti Pak Ustaz memberikan arahan pada kami untuk menyemangati kita dalam menjalankan program ini. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kita juga akan mendengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad LCMA. Dengan hormat kepada Ustaz Abdul Somad LCMA, kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahu wa mawah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur, Bapak anggota DPR RI, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua LPTQ, pimpinan pondok pesantren, tuan-tuan guru, alim ulama, titik pandai, tokoh masyarakat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman, tapi ada yang lebih tinggi lagi, orang beriman yang berilmu. Dan orang berilmu itu ada yang lebih tinggi lagi, yaitu ilmu yang langsung dari Allah sampai kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Maka di antara semua ilmu, ilmu politik, ilmu sosial, ilmu budaya, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, yang paling tinggi adalah ilmu Al-Quran, yaitu orang-orang yang menghafal Al-Quran. Yang paling tinggi derajatnya adalah para penghafal Al-Quran. Siapa yang tidak percaya bahwa penghafal Quran itu paling tinggi derajatnya, hadirlah ke Pontianak. Hari ini nampak penghafal Quran lebih tinggi dari gubernur, lebih tinggi dari PRRI, lebih tinggi dari Abdul Somad. Jadi Pak Gubernur mengatakan, Ustaz Somad, nanti kita habis sarapan ini ada wisuda. Bayangan saya di mana-mana yang di atas itu gubernur, DPR RI, alim ulama, titik pandai, wisudawannya di bawah. Karena saya seminggu yang lalu ada wisuda di Sekolah Tinggi Agama Islam, kami duduk di atas, wisudawan, wisudawati di bawah. Tapi ternyata dari mulai susunan pun seluruh kabupaten kota provinsi di Indonesia yang mau mewisuda, makanya gambar ini mesti ditunjukkan supaya orang tahu cara membuatnya. Beginilah cara wisudawan wisudawati tahfiz Quran. Bukan pejabat yang di atas, kita yang di bawah. Ustaz pun ikut di bawah. Nah, ini susunan. Lalu kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, khairukum, orang yang paling baik di antara kamu bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling ganteng rupa wajahnya. Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Mereka sudah belajar Quran 30 juz di kepalanya. Mereka ini saking hafalnya Quran itu, membaca Quran dari qari itu tegak berdiri, tak ada megang Quran, tak ada nengok Quran. Saya beberapa kali ada juga menengok qari ini tak ada bawa Quran, tapi handphonenya hidup. Ini tak ada Quran, tak ada handphone, tegak aja hafal di Quran. Mereka ini kalau pejam mata, nampaknya dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, Al-Ma'idah, sampai An-Nas. Kita ini pejam mata, nampak lontong sayur. Makannya di kepala kita. Mereka ini dalam jantungnya Quran, dalam kepalanya Quran, dalam otaknya Quran. Kalau sudah di hati Quran, di otak Quran, pandangan mata Quran, pendengaran telinga Quran, mereka adalah Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada di antara kita yang hadir di cemburu kepada mereka, kenapa mereka bisa lebih tinggi, lebih di atas daripada kita? Mudah saja, sorkan 30, naik ke atas. Yang ketiga, bahwa ada di kepala kita ini sekarang macam-macam hafalan. Ada yang hafal Pancasila, ada yang hafal P4. Tapi kalau Allah mau, apa yang ada di kepala kita itu hilang semuanya. Apa buktinya? Orang kena amnesia. Begitu buka mata, nama dia pun dia tak ingat. Keluarga, anak, istri, sahabat, semuanya hilang. Kena amnesia. Ini pernah terjadi bahwa ada orang kena amnesia, tak ada yang dia ingat. Tapi kemudian ketika dia dengar orang baca Quran, dia ingat. Rupanya dia pernah menghafal Al-Quran. Ini menunjukkan memori kepala kita ini terbentur sedikit aja hilang. Ada dulu sahabat saya di Mesir, dia ceramah bawa sepeda motor, rupanya tak pakai helm, jatuh. Kata dia, aku nih Mas, abang kau ini dulu pernah banyak hafalan-hafalan, tapi hilang udah. Kata saya, bang, kita dulu di kampung kalau radio itu rusak kan kita pukulkan sekali lagi balik, misalnya suaranya gitu deh.
Tapi ada satu memori yang tidak pernah hilang. Apa itu? Al-Quran. Allah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran ini, kami juga yang menjaganya. Dan kalau Allah sudah menjaga, tak ada yang bisa menghilangkannya. Manusia semuanya menjaga, kalau dihilangkan Allah hilang. Allah menjaga, semua manusia menghilangkan, tak akan hilang. Itulah menunjukkan orang yang amnesia itu lupa alamat, lupa ini. Apalagi utang. Utang ini tak amnesia pun lupa. Tapi Al-Quran tak akan hilang dari kepala. Sudah banyak contoh di dunia ini. Yang keempat, ada nanti di akhirat itu orang tua punya kekhususan di atas kepalanya tajum minan nur, mahkota dari cahaya. Kita tahu crown, mahkota itu hanya dipakai oleh raja dan ratu. Tapi nanti dia bukan raja, dia bukan bangsawan, dia bukan darah biru, tapi di akhirat dia pakai mahkota. Siapa itu? Itulah orang yang anak-anaknya penghafal Al-Quran. Jadi yang di atas ini ayah mereka, emak mereka, di akhirat nanti mereka adalah orang-orang yang di atas kepalanya ada mahkota dari Al-Quran. Kita kalau masih ingin mendapatkan mahkota dari Quran, maka anak-anak kita didik menjadi para penghafal Al-Quran. Yang belum punya anak, mudah-mudahan dikasih Allah anak. Yang anaknya sudah ada belum hafal, mudah-mudahan menjadi anak-anak penghafal Al-Quran. Ini ceramah saya ini direkam ini kan? Hidup kameranya. Nah, saya mau minta nanti untuknya. Karena kameramen saya ikut. Minta mau saya posting di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Supaya ini ditonton oleh seluruh orang di Indonesia bahwa saya sedang ceramah dalam acara wisuda Hafiz dan Hafizah tahap 2 ke Kalimantan Barat tahun 2020. Dari mulai letaknya, ambilkan gambar, dari mulai di mana posisi Pak DPR RI, Pak Gubernur, Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, Pak LPTK, ambilkan selilik, tunjukkan juga gedung yang cantik ini, biar tahu mereka saya ceramah bukan kaleng-kaleng. Yang kelima, bahwa ada pohon jagung ditanam di suatu ruangan yang dibacakan Quran di situ. Yang mengadakan percobaan orang Eropa. Dibuat suatu ruangan, di situ diputarkan MP3 24 jam Al-Quran. Yang satu lagi ditanam juga pohon jagung, tapi tak ada apa-apa. Diputarkan di situ musik rock and roll. Tak ada disebutnya K-pop. Lalu kemudian setelah jagung ini besar, dites. Dibandingkan Quran yang diputarkan 24 jam dengan yang diputarkan musik. Ternyata pertumbuhan jagung yang diputarkan Quran lebih cepat, buahnya lebih manis. Tapi bagi orang sarjana pertanian, kata dia, apa korelasi antara jagung dengan Quran? Orang beriman mudah saja, karena Allah menyebutkan itu dalam Al-Quran. Mana ayatnya Pak Ustaz? Mana ada surat jagung dalam Quran? Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa anfitu, dan diam, la'allakum turhamun, maka turunlah rahmat Allah. Quran dibacakan ke rumah, turun rahmat di rumah. Quran dibacakan di kamar, turun rahmat di kamar. Quran dibacakan ke tanam-tanaman, turun rahmat. Buahnya lebih cepat, buahnya lebih manis. Tapi yang punya teori itu orang Islam yang mempraktekkan orang lain. Ini adalah ajaran yang dijanjikan Allah. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di atas dunia ini, hatta yatabayyana lahum, sampai jelas bagi manusia ini annahul haq, bahwa Quran ini adalah kebenaran. Tanzilal azizir rahim, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Dia tidak ada kebatilan dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, dari luar, dari dalam, karena dia datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, bahwa Al-Quran itu tidak hanya bercerita tentang surga neraka. Al-Quran bercerita bahwa manusia itu diciptakan dari nutfah. Dari nutfah berubah menjadi alaqah, segumpal darah. Dari darah berubah menjadi mudghah, segenggam daging. Dari daging berubah menjadi idhaman, menjadi tulang. Fakasawnal idhama lahma, tulang dibalut dengan daging.
Tsumma ansa'nahu khalqan akhar. Kami rolah daging itu menjadi makhluk yang sempurna. Maaf beribu maaf. Sperma 40 hari. Dijelaskan dalam hadis Nabi. Dalam Quran hanya disebutkan dari sperma menjadi darah, menjadi daging, menjadi tulang dibalut daging. Tapi teknis secara detailnya disebutkan dalam Quran. 40 hari sperma, 40 hari darah, 40 hari daging berubah menjadi tulang dibalut oleh daging. Tsumma ansa'nahu khalqan akhar. Lalu kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain, bukan darah, bukan tulang, bukan daging, tapi makhluk yang sempurna. Ditutup ayat itu dengan Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Kebetulan saya di panel dengan SPOG, spesialis obgyn, spesialis kandungan. Saya Pak spesialis kandungan di televisi. Kata Pak spesialis obgyn, saya pernah ikut seminar internasional Ustaz Somad. Lalu yang jadi narasumbernya dokter kandungan dari Amerika. Saya ceritakanlah dalam kitab suci kami yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu, bahwa manusia itu diciptakan dari sperma, berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, berubah menjadi tulang dibalut menjadi daging, menjadi makhluk yang sempurna, lengkap dengan detailnya 40 hari. Apa pendapat Anda wahai dokter Amerika? Kata jawab dokter Amerika itu lama dia termenung, padahal ini rahasia baru terbuka sekitar 200 tahun yang lalu. Dari mana orang yang 14 abad tahun lalu tak bisa tulis baca itu bisa tahu? Lama dia termenung, kata dia, mungkin Nabi kalian itu udah punya teleskop. Karena dia orang rasionalis, tak percaya dia kepada malaikat Jibril, tak percaya dia kepada yang gaib, tak percaya dia kepada Allah. Mereka menganut paham filsafat materialisme. Materi artinya benda, bisa ditengok, bisa didengar, bisa dipegang, bisa disentuh. Itu yang ada. Malaikat tak ada, Tuhan tak ada, munkar tak ada, nakir tak ada, surga tak ada, neraka tak ada, puncaknya Allah pun tak ada. Tapi kemudian ketika mereka menghadapi sesuatu itu, maka jawabannya, itulah maka sebagian orang-orang barat itu masuk Islam. Mereka masuk Islam bukan karena kita ledakkan kedutaannya. Mereka masuk Islam bukan karena kita bawakan pedang, kita ancam masuk Islam, kalau tidak aku pancung kepalamu. Mereka masuk Islam karena bukti kebenaran ilmiah yang ada dalam Al-Quran. 7. Sampai berapa nih Pak Ustaz? Sampai 10, tak banyak-banyak. 7. Bahwa ada di Quran itu bercerita tentang perang antara Romawi dengan Persia. Nama suratnya surat Ar-Rum. Begitu saya sebut surat Ar-Rum, langsung di kepala mereka nampak Rum. Kita gitu sebut Rum, terbayang tetangga di rumah Pak Rum. Ghulibatir Rum, bangsa Romawi dikalahkan. Siapa yang mengalahkan bangsa Romawi? Bangsa Persia. Di mana perang itu terjadi? Di adnal ardi, di bumi yang terdekat. Di terjemah Al-Quran semuanya mengatakan peperangan antara Rom dengan Persia itu di adnal ardi, di bumi terdekat. Di mana bumi terdekat yang dimaksud itu? Dead Sea, Dead mati, Sea laut, Dead Sea laut mati. Letaknya di Yordania. Perang antara Romawi dengan Persia terjadi lokasinya di laut mati, dan itu disebut bumi terdekat. Kenapa disebut bumi terdekat? Karena memang lokasinya dekat dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Berabad-abad orang Islam memahami makna ayat itu, bahwa laut mati itu bumi terdekat, bumi terdekat, bumi terdekat. Sekarang diteliti orang, ternyata ada terjemah lain. Bukan maknanya bumi terdekat, tapi bumi terendah. Karena memang makna adna menurut Al-Quran adalah rendah. Adna itulah asal muasal dunia. Dunia ini rendah, akhirat itu tinggi. Adna rendah. Kenapa disebut laut mati itu bumi terendah? Setelah diukur oleh pakar geologi, pakar ilmu bumi, permukaan bumi yang paling rendah di bawah permukaan laut adalah laut mati. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu itu? Janji Allah Subhanahu wa taala, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami sampai jelas di mata mereka bahwa Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah, bahwa yang dia bawa itu bukan hasil kepala, hati, jantungnya, tapi itu
Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tak bicara mengikut hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. 8. Wal jibala autada, kami jadikan bukit-bukit itu sebagai pasak. Dulu orang Islam memahami bukit sebagai pasak, ya pasak aja. Sebagaimana orang membuat kemah, lalu kemudian tiang kemah ditancapkan di atas tanah, supaya tiang kemah ini tak bergoncang, maka tiang kemah dipasang pasak. Itulah makna pasak. Tapi sekarang orang memahami makna pasak berbeda. Rupanya kulit bumi ini bergerak, dan kebetulan lempengan-lempengan kulit bumi ini itu tepatnya semua dari mulai Sumatera yang bagian pantai barat sampai ke bawah. Kebetulan saya kemarin beberapa bulan yang lalu pergi di BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dibawalah saya melihat peta di mana lempengan bumi yang bergeser bergerak. Ditunjukkanlah oleh Pak Jenderal Ustaz Somad, inilah lempengan bumi Indonesia yang paling rawan gempa bumi. Ditunjukkannya lah dari pantai Aceh, tsunami itu terjadi karena lempengan bumi di tengah laut itu bergeser bergoncang, maka terjadi gempa di tengah laut, naiklah airnya ke darat yang disebut dengan tsunami, bahasa Jepang, artinya air yang naik ke atas pantai. Tunjukkannya dari Aceh turun ke Sumatera Barat, makanya Sumatera Barat juga gempa, turun ke Bengkulu, turun ke Jakarta, dan yang bagian bawah saja. Apa kata dia? Yang paling selamat dari gempa seluruh ini Pak Ustaz adalah Pulau Kalimantan. Tak ada sama sekali, kata dia. Dalam hati saya, kok bisa aku di Sumatera? Tapi ini bukan permintaan kita tak bisa request. Ini adalah kuasa Allah SWT. Lalu kenapa kerak bumi ini tidak bergerak? Kerak bumi seperti taplak meja di atas, yang kalau datang angin kencang dia bergoyang. Kenapa taplak meja yang kuat tidak akan copot? Karena ada paku-pakunya. Paku bumi ini adalah bukit-bukit itu. Dan nanti sampainya masanya gunung-gunung itu akan tercabut. Disebutkan dalam Al-Quran. Wal jibala autada, bukit-bukit itu sebagai pasak bumi ini, dan sampai masanya pasaknya itu akan tercabut. Apa kata Allah SWT? Wa takunul jibalu kal ihnil maufush. Gunung-gunung itu macam bulu kambing yang dihembus angin. Orang Arab kalau mau musim dingin, dicukurnya bulu kambing itu, nanti dipintal menjadi benang, dijadikan sebagai jaket wol supaya badan kuat. Ketika bulu kambing dicukur, diletakkan di atas tikar, datang angin puting beliung, maka terbanglah bulu kambing dihembus angin. Begitulah Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Sibaya, Gunung Merapi, Gunung Kelut, seperti bulu kambing dihembus angin. Kalau gunung-gunung, bukit-bukit itu seperti bulu kambing dihembus angin. Lalu Abdul Somad yang beratnya 50 sekian kilo ini bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ini menjadi dalil juga bapak-bapak, ibu jangan selalu takut makan banyak, karena ini nanti yang selamat dari pukulan angin topan hari kiamat. Yang ke-9, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan suatu makhluk bernama manusia, dan manusia itu hidup di atas dunia. Dia tak tahu mana timur, mana barat, mana selatan, mana timur, mana tenggara. Maka diciptakan Allah lah bintang ke bintang. Nampaklah bintang timur, nampaklah bintang kejora. Lalu kemudian bagaimana tentang kebenaran? Filosof-filosof Socrates, Demokritos, Aristoteles, Thales itu hanya tahu bahwa Tuhan ada, tapi nama Tuhan itu dia tak tahu. Mereka berpikir tak mungkin dunia ini ada tanpa ada penciptanya, maka mereka hanya tahu Tuhan itu ada. Sama seperti pemikir-pemikir barat yang tak mau beragama, mereka tak percaya pada agama, tapi Tuhan mereka percaya. Hanya saja Tuhan itu dia tak tahu namanya siapa. Makanya ada salah satu pemikir barat, kata dia Tuhan itu ada, tapi namanya X, kata dia. Bayangkan kalau Tuhan kita namanya X, kan payah itu doa. Oh, X. Lalu Tuhan itu apa namanya? Datanglah Allah memilih satu nabi, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikirimkanlah wahyu kepada nabi itu melalui Jibril, dikasih tahunya lah nama dia. Siapa nama dia? Allah.
Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Al-Hayyu. Apakah dia hanya sekedar hidup duduk-duduk tapi tak mengatur? Al-Qayyum. Apakah dia ada lelah, letih, mengantuk? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kalau manusia punya harta, pejabat punya kekuasaan, Allah itu punya apa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidak ada yang bisa datang ceramah ke Kalimantan Barat kalau tidak ada surat izin. Lalu kemudian di dunia ini ada yang bisa berbuat tanpa izin dia. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Tahu tak dia apa yang terjadi di atas dunia ini? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Apa batas kekuasaan dia? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Ada tak dia letih mengatur alam ini, menghitung berapa pokok kayu yang jatuh, berapa yang mati, berapa yang hidup, berapa yang pingsan, berapa yang sakit. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Hebat tak dia? Besar tak dia? Tinggi tak dia? Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu maka kalau ayat kursi itu dibaca, diamalkan, maka setan-setan takut kepada orang yang membaca itu, karena puncak daripada tauhid mengenal Allah ada dalam ayat kursi. Kenapa kemarin Pak Ustaz ada tetangga saya kerasukan setan, saya bacakan ayat kursi, setan itu tak keluar? Karena perbuatan kau sama setan itu adik-beradik. Efek dari Al-Quran itulah yang membuat setan itu takut. Bukan hafalannya, bukan pistolnya. Yang penting itu bukan pistolnya, tapi man behind the gun. Orang yang memegang pistol. Pistol dipegang anak kecil kelas 5 SD. Silap guru jadi tembak ya. Tapi kalau dipegang oleh tentara, polisi, maka dia terarah. Begitu juga dengan Al-Quran ini. Ke-10 bahwa Allah Ta'ala berjanji kalau Al-Quran ini dijaga, maka akan dijaganya lah negeri itu. Walau anna alal qura amanu, kalau penduduk negeri, kampung, kabupaten, kota, desa, provinsi itu beriman, wattaqau, takut kepada Allah, janji Allah, la fatahna alaihim barakatin, kami bukakan barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Di antara mau mengundang barokah Allah adalah dengan memperbanyak penghafal Quran. Diwisudalah hari ini sekian puluh, targetnya ada 5.000 penghafal Quran di Kalimantan Barat. Allahu Akbar. Lama saya berpikir, dari mana datang angka 5.000? Saya orangnya kalau gubernur, bupati, wali kota cerita saya dengar aja, tak saya tanya. Karena kalau saya tanya, masa Ustaz saya tanya, nampak betul bodohnya. Saya dengar aja. Ini mesti ada 5.000 nih kita Pak Gubernur. Yang sekarang di Sudan ini berapa Pak? Sekitar 50 kan. Saya hitung. Jadi kalau 1 bulan 50, potong bulan Ramadan dan bulan-bulan libur, taruhlah 1 bulan 50, 10 bulan berarti 500. Untuk mencapai 5.000 berarti mesti 10 tahun. Berarti 2 periode. Itu hitung saya. 50, 1 tahun 500, 10 tahun muncul 5.000 penghafal Quran. Datanglah orang yang otak-otaknya berkudis, yang otaknya tumpang. Terus untuk apa ini penghafal Quran yang 5.000 ini? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada pula manusia yang hidup di sini. Sudahlah dikasih Allah nyawa, dikasih Allah makan, dikasih Allah nafas, melawan kitab suci Allah, hidup lagi. Dan Allah biarkan dia hidup. Kenapa dibiarkan Allah? Itulah Allah bijaksananya yang luar biasa. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku lebih mendahului murka. Mau kemana para penghafal Quran ini? 1. Penghafal Al-Quran bisa menjadi dokter spesialis anak. Dialah yang akan menjelaskan ayat tentang sperma, darah, daging, tulang tadi. Sehingga nanti ceramah-ceramah di masjid itu berkualitas. Berikut ini mari kita dengarkan Kultum Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Hafiz Fulan bin Fulan, SPOG, spesialis kandungan dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
Maka dia ceramah khusus Ramadan cerita tentang kandungan. Jadi masjid ini tidak lagi diobok-obok. Sekarang masyarakat ini pusing kepalanya. Yang ini cerita tentang khilafiyah, masalah kaki celana, masalah janggut, masalah sayyidina, masalah sampai tak sampai. Masyarakat itu sudah lelah. Di kantor dia capek, di jalan dia macet kena razia. Kalau dulu cuma razia SNK BPKB, sekarang razia masker pula lagi. Tiba-tiba di masjid dia mau mencari ketenangan, di masjid pun dia disuguhkan dengan khilafiyah. Inilah malah orang bisa jadi sekuler, jadi liberal, kita bisa jadi ateis orang. Dia kehilangan kepercayaan kepada agama dan tokoh agama. Maka kalau untuk mau meningkatkan kualitas penghafal Quran ini, ada di antara mereka ini nanti yang lolos di Universitas Islam Indonesia jurusan Fakultas Kedokteran, insya Allah. Amin. Ini bukan basa-basi, ini bukan ngawang-ngawang yang saya ceritakan nih. Saya diundang ke Yogyakarta, tapi universitas yang satu ini tak mau nerima saya. Tak apa salah saya. Di Brunei Darussalam ceramah saya. Di Malaysia di UKM Universitas Kebangsaan ceramah saya. Di Universitas Sultan Syarif Ali ceramah saya. Di kampus-kampus besar ceramah saya. Kampus ini tak mau, tak apa-apa. Sakit hati enggak, ingat saja. Datanglah rektor UII ceramah di sana. Kata beliau, yang paling banyak penghafal Quran di kampus ini dapat beasiswa adalah Fakultas Kedokteran. Beasiswa full. Nah, jadi di antara anak-anak penghafal Quran ini, cari mereka yang IPA-nya bagus, yang selesai, masukkan. Maka mereka insya Allah, kalaulah penghafal Quran jadi dokter spesialis kandungan, maka banyaklah ibu-ibu itu yang anaknya soleh. Datang ibu-ibu periksa, ibu sabar ya bu, ibu nanti banyak-banyak hafal Quran, ibu banyak-banyak sholawat, ibu sebelum tidur sholat dulu, wudhu dulu, sholat witir, banyak-banyak baca surat Al-Nasrah. Kalau ibu tenang, anaknya tenang. Jadi dakwah itu tak bisa selamanya dengan ustadz. Kalau saya yang menjelaskan tentang manusia diciptakan dari sperma, berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, berubah menjadi tulang, orang dalam hatinya percaya tak percaya. Aku percaya sama Ustaz Somad tuh, tapi kalau udah cerita kedokteran tak yakin aku, kata dia. Man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, bicaranya ajaib-ajaib, aneh-aneh. Itu maka saya tak pernah cerita tentang masalah kandungan. Karena kalau saya cerita kandungan, nanti dokter-dokter bingung. Masalah saya tak pernah kami pelajari macam itu Pak Ustaz. Jadi amat sangat besar kemungkinan. Peluang pertama, spesialis kandungan. Yang kedua, beberapa bulan yang lalu masuklah SMS ke grup tim puas. Kami dari penerimaan TNI Angkatan Darat mencari penghafal Quran prioritas masuk tentara. Tidak masuk ke nomor saya, karena banyak orang tak tahu nomor saya. Nomor saya ganti-ganti. Tapi nomor tim. Ustaz Somad, ini ada peluang penghafal Quran. Penghafal Quran bisa jadi tentara. Prioritas. Maka di antara penghafal Quran itu ditengok mana dia. Kalau yang suaranya bagus, orangnya lembut, macam Ananda tadi, nah itu cocok jadi guru tahfiz, jadi imam di masjid. Tapi kalau ada yang suaranya keras, orangnya tegas, nah itu bagus untuk tentara. Yang salah pasang. Yang lembut dari masuk tentara, yang keras tadi pula jadi guru. Di telinga budak itu. Nah, ini disesuaikan. Nah, ditengok dia. Diundanglah psikolog mengundang mana yang cocok jadi dokter. Ini cocok jadi dokter. Ini cocoknya jadi tentara. Masih viral angkatan laut atau angkatan udara beberapa bulan yang lalu, ada videonya viral, dites oleh komandannya. Baca Quran, viral videonya. Artinya apa? Tentara, polisi, penghafal Quran. Bayangkan kalau polisi itu hafal Quran, razia ya. Anak-anak ini memanglah belum layak dapat SIM. Cuman bapaknya membiarkan dia naik motor, ditangkap sama Pak polisi. Ini baca Yasin, baca Qul Huwallah. Hukumannya hukuman mendidik. Hukumannya adalah hukuman yang Qur'ani, membuat anak-anak ini menjadi pandai baca Quran. Kamu karena belum lagi layak dapat SIM, mau ditilang pun tak bisa. Nanti kamu dan bapakmu datang ke kantor Kapolsek setiap sore, soran juz 30 amma yatasaalun. Kenapa itu hukumannya? Karena dia adalah para
penghafal Al-Quran. Yang ketiga, kalau ada penghafal Quran menjadi imam itu biasa, penghafal Quran jadi guru tahfiz itu biasa, tapi dikoordinir dengan cara yang sistematis yang bagus. Nah ini baru luar biasa. Ustaz Abdul Somad, kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat ada 14 kabupaten. 14 kabupaten, kalau satu kabupaten itu ada 10 kecamatan, itu berarti sudah ada 140. Maka diadakan fit dan proper test imam. Gubernur, bupati, wali kota, camat duduk bersama bagaimana kualitas masjid-masjid kita ini. Saya berapa kali perjalanan naik kendaraan keluar kota, berhenti di jalan, sholat, lalu kemudian di masjid itu sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, macam-macam yang saya dengar. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ijazah. Entah mana huruf ra, entah mana huruf za, entah mana wa, entah mana ijazah semua. Kita pun tak sabar dalam sholat. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kamu orang sini? Iya Pak. Kenapa ijazah dia maju? Masih syukur ada dia maju Pak Ustaz. Kalau tak ada dia maju, tak sholat orang di sini. Kualitas imam sekarang imam asal maju saja. Maka ini tanggung jawab bupati, gubernur, wali kota, camat, desa-desa, kampung, mesti ada imam yang lulus fit and proper test. Jadi tidak ada lagi orang yang mengatakan ini penghafal Quran mau kemana. Bayangkan kalau setiap camat mengambil alumni tahfiz ini lalu diletakkan di masjid-masjid kecamatan, gajinya dari mana? Peluang gaji bisa dari APBD. APBD tak cukup Pak Ustaz, bisa dari Basnas Badan Amil Zakat Nasional, dan sedekah masyarakat infak itu tak terhitung-hitung. Cobalah hari Jumat berapa banyak kita dengar pengumuman keuangan masjid. Sebelum khotib naik mimbar, kami bacakan masjid ini ada uang 200 juta. Karpet sudah bagus, AC sudah bagus, kipas sudah bagus, WC sudah bagus. Tak tahu dia duit itu mau kemana dipakai. Padahal uang ini amat sangat bisa. Tapi Pak Ustaz, kami tak bisa ganti imam yang lama ini. Kita tak ada mau ganti imam. Kita tidak ada mau kudeta imam. Kita tidak ada mau memecat imam. Hanya buat penerimaan imam. Syarat juz 30. Penerimaan imam syarat 30 juz. Insya Allah lulus mereka semua. Karena mereka sudah diwisuda. Siapa yang akan mengetes? LPTQ. Siapa yang akan mengetes? LPTQ kabupaten, kecamatan, bekerja sama. Kepala daerah, LPTQ kecamatan, sampai kepada kepala kantor Kementerian Agama, dari Kanwil, Kemenak Kota, Kabupaten, sampai ke KUA. Maka kalau diberdayakan ini, maka berkualitaslah masjid-masjid. Dan masjid kita tidak hanya imam, mereka pula membuka TK Quran. Dari mulai TK Quran, SMP Quran, SMA Quran, SD Quran. Alhamdulillah, beruntung orang Pontianak, Kalimantan Barat. Seluruh pengurus masjid dari Indonesia, lebih 300 masjid yang sadar bagaimana cara menata masjid. Itu dari mulai Aceh sampai Papua, Kalimantan, Sulawesi, Makassar, Jawa, mendatangi Pontianak untuk belajar manajemen masjid melalui Masjid Munzalan Mubarakah. Karena di situ masjid tapi ada supermarketnya, masjid tapi ada kliniknya, masjid tapi ada bisnisnya, masjid tapi bisa mengumpulkan beras. Berdatanganlah orang-orang dari Indonesia ini mau belajar bagaimana manajemen masjid ke Pontianak. Bisa pula orang Pontianak, Kalimantan Barat sendiri tak tahu bagaimana mengatur masjid. Bak kata orang Melayu, ayam mati di lumbung padi. Oleh sebab itu maka ini alumni-alumni ini diberdayakan. Tapi Ustaz tak punya kekuasaan. Saya hanya punya ide pemikiran. Itulah senangnya saya bisa bicara di depan bapak-bapak. Pak Gubernur ada, Bapak LPTQ ada, Kementerian Agama ada, Bapak DPR RI ada. Sudah saya sampaikan. Sehingga nanti kalau ditanya Allah di akhirat, bagaimana kemarin itu alumni-alumni penghafal Quran? Sudah aku sampaikan ya Allah di hadapan DPR RI, Gubernur, LPTQ, Kementerian Agama. Apa mereka buat? Tak tahu. Sudah itu aku balik ke Pekanbaru ya Allah. Yang keempat,
peluang untuk para penghafal Quran melanjutkan pendidikannya. Di Maroko, kebetulan saya di Maroko belajar di Darul Hadis. Darul artinya rumah, hadis rumah hadis. Karena di situ belajar hadis saja. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Musnad Al-Hakim, Mustadrak Al-Hakim, Musnad Ad-Darimi, Sunan Musannaf Ibni Abi Saibah. Tapi kemudian ada satu khusus belajar qiraat. Syarat untuk mengambil qiraat ini mesti hafal Quran. Letaknya di kota Rabat, namanya Universitas Muhammad V. Muhammad V Raja Maroko punya anak namanya Hasan II. Meninggal Hasan II, sekarang Muhammad VI. Muhammad VI ini kalau meninggal nanti naik anaknya Hasan III. Itu saja namanya dibalik-balik. Muhammad Hasan, Hasan Muhammad. Di Muhammad V ini namanya Universitas Muhammad V ada satu jurusan namanya jurusan qiraat. Kita di Asia Tenggara ini membaca Quran dengan bacaan qiraat Hafs an Asim. Sedangkan mereka di Maroko bacaannya qiraat Warsh. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Alladzina yuqimuna as-salah. Alladzina yuqimuna as-salah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil. Bacaan-bacaan yang banyak ini, qiraat yang masyhur, ada qiraat mutawatir 7, ada qiraat masyhur 3, ada qiraat syadz 4, 14 cara qiraat membaca Quran. Maka mereka yang akan mengembangkan tilawatil Quran di masa akan datang akan ada di sana LT qiraat, MA qiraat, doktor qiraat, S1, S2, S3. Peluang luar biasa. Maka dicari di antara mereka yang paling hebat nahwu sorab baca kitab kuningnya, lalu kemudian dikirim mereka ini untuk mempelajari qiraat. Di Al-Azhar itu sendiri ada satu fakultas namanya, ada kuliah usuluddin, ada fakultas syariah, ada fakultas sastra, ada fakultas bahasa Arab, tapi ada satu namanya Kulliyatul Qur'anil Karim, kuliah Fakultas Al-Quran, syaratnya hafal 30 juz. Peluang keluar negeri 5. Dengan hadirnya 5.000 penghafal Quran, itu peluang kita. Kalau dikirim ke Mesir semuanya, ke Maroko semuanya, tiket pesawatnya, hotelnya mahal kosan. Oke, kita kirim 2-3 orang. Tapi di Pontianak kita pula buat. Jadi kami sempat bicara dengan Pak Gubernur, pilihannya 2. Yang pertama, di Fakultas Usuluddin itu ditambah jurusan. Kita selama ini tahu Fakultas Usuluddin itu jurusannya 3. Pertama, tafsir. Kedua, hadis. Ketiga, akidah filsafat. 3 prodi. Maka bisa ditambah 1 prodi lagi, jurusan qiraat. Karena tuntutan yang begitu banyak. Tapi bisa juga kita buat pilihan yang kedua, namanya Ma'had Ali. Ma'had Ali itu sama dengan STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam. Hanya saja Sekolah Tinggi Agama Islam ini bukunya pakai bahasa Indonesia. Kalau Ma'had Ali pakai bahasa Arab, dosen mengajar pakai bahasa Arab, kitabnya kitab Arab, maka Ma'had Ali ini ada spesialisasinya bidang fikih mazhab Syafi'i. Ada Ma'had Ali itu bidangnya perbandingan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ada pula Ma'had Ali itu khusus hadis. Karena di Kalimantan Barat ada 5.000 penghafal Quran, maka dibuatlah satu Ma'had Ali yang khusus dalam bidang tafsir wa ulumul Quran. Sehingga sebagiannya dikirim ke Mesir, ke Maroko, sebagiannya diproduksi di sini. Maka mereka inilah yang menjadi para pakar qiraat, pakar dari mulai bayati, sobasika, nahawan, jaharka. Al-Quran itu mereka gali semuanya. Ada yang menggali Al-Quran dari mulai tajwidnya, dari mulai bayati, sobasika, nahawan, jaharka, ras, soba. Ada yang mengkaji dari aspek khatnya, ada yang mengkaji dari aspek menulis makalah Al-Quran MMP-nya, ada yang mengkaji dari mukjizat-mukjizat almiah, dari aspek biologinya, aspek geologinya, aspek fisikanya. Maka Al-Quran itu seperti ungkapan Syekh Abdullah Darras, Quran itu kata dia seperti permata yang memiliki banyak sisi. Ada yang melihat dari sisi lagunya, ada yang melihat dari sisi tajwidnya, ada yang melihat dari sisi ilmiahnya. Maka lahirlah generasi-generasi yang Quran. Jadi kalau ada orang meragukan kemana para penghafal Al-Quran, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang summun, bukmun, omyun, peka,
tuli, bisu, buta. Yang buta bukanlah matanya, la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Hari ini kita sedang ditunjukkan, saya selalu sampaikan di mana-mana. Pak Ustaz, Pak Bupati kami orangnya rajin sholat duha, rajin sholat tahajud, rajin puasa Senin Kamis, rajin baca Yasin. Itu bukan amal bupati. Pak Kades kami, Pak Lurah kami, rajin Senin Kamis, rajin puasa sunat, rajin yasinan, rajin tahlilan. Itu amal orang biasa. Amal pejabat adalah membuat sesuatu yang terkait dengan kebijakan. Seperti yang kita lihat hari ini, bagaimana mestinya sikap seorang yang punya kekuasaan terhadap para penghafal Quran. Mumpung jabatan masih ada di dalam genggaman, mumpung tanda tangan masih laku, ketika Allah masih pakai itu, pakailah untuk menolong Al-Quran, menolong penghafal Quran. Insya Allah terwujudlah cita-cita 5.000 penghafal Quran di Kalimantan Barat, insya Allah. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa poin yang dapat saya sampaikan. Akhirnya saya ucapkan selamat kepada seluruh wisudawan, wisudawati. Pesan terakhir untuk anak-anakku sekalian, bahwa nanti kalian masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus karena kalian adalah para ahlul Quran. Ahlul Quran disebut dengan ahlullah, keluarga Allah. Allah tak punya anak, Allah tak punya istri, Allah tak punya apapun, karena Allah itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi dalam hadis ada disebut keluarga Allah. Kenapa Allah tiba-tiba punya keluarga? Siapa itu? Mereka lah para penghafal Quran. Kalau kalian masuk ke dalam surga dan penghafal Quran dikasih hak otoritas untuk memberikan syafaat, maka kalian kasihlah syafaat untuk Abdul Somad. Mau? Yang mengganggu aja, katakan dia. Setuju? Tak bisa bilang setuju. Karena pakai masker. Oke lah, mengangguk pun jadilah. As-sukutu alamatul ridha. Diam tanda setuju. Yang penting saya sudah walking. Penghafal Quran ini akan memberikan syafaat dari penghafal Quran yang dapat syafaat yang sudah janji dengan Abdul Somad. Bapak Ibu, masih ada angkatan-angkatan berikutnya. Mudah-mudahan tahun bulan depan masih ada lagi. Tidak ada hubungan yang paling baik kecuali berhubungan dengan para penghafal Quran, karena mereka adalah orang-orang yang bisa memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling beruntung bertuah adalah bapak ibu mereka. Mereka hafal 30 juz, satu hari mereka mengulang hafalan paling tidak 2 juz, berarti satu bulan mereka hatam 2 kali, dan satu tahun mereka hatam 24 kali. Kalau orang tuanya hidup, senang, lapang hidupnya. Kalau orang tuanya meninggal dunia, lapanglah kuburnya. Mudah-mudahan anak cucu kita termasuk para penghafal Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Curahkan rahmatmu kepada kami dengan kemuliaan Al-Quran. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Kalimantan Barat ini negeri yang aman, damai dengan kemuliaan Al-Quran. 5.000 penghafal Quran, 5.000 keluarga-keluarga Allah, 5.000 para pembawa Al-Quran. Mudah-mudahan ini mengundang turunnya rahmat dan barakah untuk Kalimantan Barat ini, ya Allah. Allah mahfazhum min kulli su' wa sar. Jagalah penghafal Quran ini dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Allah madfa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allah madfa'an al-waba, Allah madfa'an al-waba, Allah madfa'an al-waba. Angkatlah wabah COVID-19 ini dari negeri kami, ya Allah. Wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan dalam hati kami taufik dan ridhamu supaya kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridhai. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Berikan kami rezeki supaya kami dapat membaca Al-Quran pagi, petang, siang dan malam. Waj'alhu lana imaman. Jadikan Quran itu sebagai pedoman hidup kami, ya Rabbal Alamin. Allah waj'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran. Jadikan anak cucu cicit kami sampai hari kiamat termasuk para penghafal Al-Quran, orang yang memuliakan Al-Quran. Jadikan pemimpin-pemimpin kami yang memuliakan penghafal Quran. Sahih ajsadahum, sehatkan badan mereka. Qawi imanahum, kuatkan iman mereka. Wafiqhum lima tuhibbu wa tardah. Tanamkan ridhamu dalam hati mereka sehingga mereka beramal dengan amal yang kau ridhai, ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, tuan-tuan guru kami, wali su'ama'ina salihin, pemimpin-pemimpin kami yang saleh. Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum
minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kehilafan. Tahniah, selamat buat Ananda wisudawan wisudawati penghafal Quran. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Ustadz Abdul Somad yang telah menyampaikan tausiah agamanya tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi hafiz dan hafizah sebagai generasi muda penerus bangsa. Baik, sebelum itu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan bersama pembacaan nama-nama hafiz dan hafizah yang akan diwisuda. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 879/Putra/2020 tentang penetapan nama-nama hafiz dan hafizah yang diwisuda tahap 2 dan komponen biaya per orang pada kegiatan pengembangan hafiz dan hafizah Kalimantan Barat. Gubernur Kalimantan Barat mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan. Ke-1, menetapkan nama-nama hafiz dan hafizah yang wisuda tahap 2 dan komponen biaya per orang pada kegiatan pengembangan hafiz dan hafizah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2 keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2020 melalui dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan di Pontianak pada tanggal 6 November 2020. Gubernur Kalimantan Barat Sudarmiji ditandatangani. Lampiran 1 keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 873/Kepra/2020 tentang penetapan nama-nama hafiz dan hafizah yang wisuda tahap 2 dan komponen biaya per orang pada kegiatan pengembangan hafiz dan hafizah Kalimantan Barat. Kota Pontianak, Yayasan Pendidikan Quran Keluarga Kita Iqbal Fatoni, Miftahul Ismail, Sandika Indra Kusuma, Amal Rudo, Said Muhammad Haitham, Fahrul Akbar Maulana, Rafi Setiawan, Delima, Aulia Isyanti, Nisma, Lolia Firdani, Syafrida Fitria, Yayasan Darul Quran Al-Haramain, Zainal Arifin, Abdul Syuhur, Pondok Pesantren Tahfidz Quran Syifaul Qulub, Aris, Muhammad Ade Sestian, Hossein, Nasima, Pondok Pesantren Tahfidzul Al-Jihad, Siti Fatmawati, Nabila Haman Afeza, Kabupaten Luburaya, Pondok Tahfiz Milenial Ashab dan Maryam College, Mirsan, Rahmat Rifai, Jualha, Pondok Pesantren Nurul Yakin, Teguh Abdul Aziz AA, Nur Hairul Rasyid, Pondok Pesantren Rawdatul Ulum Al-Maliyah, Hulatina Belan, Yayasan Al-Fitian Kuburaya, Bagus Ramadan, Pondok Pesantren Al-Sidikiyah, Yufita, Pondok Pesantren Abdul Salam, Amisatul Ahwal, Amin, Mubasiro, Wahid, Pondok Pesantren Rawdatul Firdaus, Nur Janan, Pondok Pesantren Madinatul Quran, Hafiz Jambarima Subroto, Pondok Pesantren Fatihatul Zahra, Fikri Fikrullah Khairunisa Azhara, Kabupaten Mempawah, Yayasan Tarbiyatul Sidian, Muhammad Yeni, Karim, Samsul Arifin, Abriyadi, Mujib, Rahmania, Nur Sema, Pondok Pesantren Darul Quran, Ahmad Fajar, Nasya Nuraini, Mia Supiani, Kabupaten Melawi, Pondok Pesantren Tahfiz Bustanul Quran, Syarifah Nabila, Dinda Susanti,
Alfa Nur Agusman, Remo, Kabupaten Sambas, Mahmud Ahlul Quran Sebawi, Nabila Sabriana, Kabupaten Ketapang, Pondok Pesantren Tahfiz Quran Baitul Makmur, Muhammad Naufal, Kabupaten Kayong Utara, Pondok Pesantren Tahfiz Baitul Quran, Syarifah Maulida, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji ditandatangani. Pembacaan keputusan selesai. Yang dihormati dan dimanfaatkan oleh Gubernur Kalimantan Barat, sekaligus penyerahan secara simbolis kepada perwakilan Hafiz dan Hafizah berupa sertifikat dan tabungan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Perwakilan yang bernama yaitu Muhammad Ade Septian dari Pondok Pesantren Tahfizul Quran Sifaul Fur Kota Pontianak merupakan hafiz dengan nilai tertinggi yaitu 100. Perwakilan yang kedua yaitu Ani Fatul Awal merupakan hafizah dengan usia termuda yaitu 10 tahun dari Pondok Pesantren Abu Salam Kabupaten Kuburaya. Ya, dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah tadi seluruh rangkaian acara pelaksanaan wisuda hafiz dan hafizah tahap kedua se-Kalimantan Barat tahun 2020. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dan kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kehilafan di dalam penyelenggaraan acara ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pimpinan Pondok Pesantren kami persilakan untuk bergabung. Pimpinan Pondok Pesantren. Izin kita repot kedua kali, mohon untuk dibagi. Ya, silakan pimpinan Pondok Pesantren untuk berfoto bersama. Para orang tua hafiz dan hafizah bisa bergabung untuk berfoto bersama. Orang tua hafiz dan hafizah, silakan. Ya, masih ada lagi orang tua hafiz dan hafizah, silakan bergabung untuk berfoto bersama. Tolong jaga jarak ya Ibu. Baik, itulah tadi
pelaksanaan acara wisuda hafiz dan hafizah. Untuk adik-adik hafiz dan hafizah mungkin bisa kembali ke tempat semula. Dek. Untuk adik-adik hafiz dan hafizah, ya setelah acara ini tidak usah bubar dulu, nanti bisa mengambil sertifikat ke panitia yang berada di depan. Acara sudah selesai, adik-adik boleh turun.